Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan, bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, kemarin ada sebuah quotation menarik nih, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, pada acara 22 tahun usia PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beliau menyebut angka ada 8,9 miliar US dollar. Itu bukan angka yang sedikit ya. Kalau kita rupiahkan dia menjadi 139 triliun rupiah di tahun 2022 saja. Nah, itu uang hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari aset kripto. Nah, ini salah satu modus baru ya, Sobat PPATK, pencucian uang yang berbasis teknologi di dalam tindak pidana pencucian uang. Bapak Presiden meminta seluruh aparat penegak hukum ya secara khusus untuk lebih mewaspadai dari cryptocurrency, aset virtual seperti NFF ya, aktivitas lokal pasar, elektronik money, termasuk juga artificial intelligence yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain, dan ini salah satu sarana di dalam melakukan pencucian uang. Bapak Presiden mengingatkan kita ya, sebagai anak bangsa itu kita tidak boleh kalah canggih ya dengan semakin merebaknya kejahatan-kejahatan di bidang pencucian uang. Kita juga tidak boleh jadul, kata beliau, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, kalau tidak kita akan ketinggalan terus. Nah, Sobat PPATK, kita bahas sesi kita hari ini untuk mengetahui lebih banyak lagi apa sebenarnya aset kripto itu ya. Aset kripto yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebagai sarana pencucian uang itu salah satu tadi ya, itu adalah sebuah komoditi, Sobat PPATK. Komoditi yang tidak berwujud, yang berbentuk digital. Nah, aset ini menggunakan kriptologi ataupun kriptografi jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru di dalam memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi itu tanpa campur tangan dari pihak lain ya. Ini pengertian yang disampaikan oleh Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Nah, kemudian Sobat PPATK, penggunaan apa ya yang dilakukan oleh banyak oleh orang ya, modusnya seperti apa ya menggunakan aset kripto itu di dalam kejahatan. Sebenarnya hampir sama aja sih ya dengan mata uang fiat ya, mata uang rupiah ataupun yang lainnya itu dalam melakukan proses pencucian uangnya ya. Nah, di dalam aset kripto dia bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana kejahatan dengan cara ya, seperti misalnya kalau dia individual, contohnya itu seseorang yang membeli atau menjual barang ilegal dengan membayar dengan atau menerima bayaran aset kripto. Nah, ada juga kalau kelompok kecil itu contohnya orang-orang yang terlibat di dalam kelompok peretas yang memperoleh uang tebusan dalam bentuk aset kripto. Dan ini pernah terjadi ya, bagaimana aksi teroris
di daerah Serpong gitu ya, meminta tebusan hasil kejahatan yang dia lakukan itu dengan aset kripto. Baru-baru ini juga ada bank besar ya diancam oleh hacker, dan memang sempat lumpuh juga ya operasional bank itu, dan minta tebusan berbentuk aset kripto. Lalu kemudian kelompok besar atau kejahatan terorganisasi. Nah, ini contohnya kelompok yang mencuci hasil tindak pidananya berupa aset kripto dengan imbalan mata uang fiat atau kelompok kriminal. Uang mata fiat ini, Sobat PPATK, adalah uang kertas yang beredar secara resmi. Seperti uang 100.000 kertas, itu namanya uang fiat ya. Nah, Sobat PPATK, aset kripto ini dapat terlibat dalam pencucian uang dengan melakukan hal seperti dia melakukan tindak pidana asal, misalnya menjual barang atau jasa ilegal dengan bayaran aset kripto. Lalu kemudian kalau untuk penempatan ini misalnya mengubah aset kripto ke dalam mata uang fiat di dalam sistem keuangan tradisional. Lalu kemudian kalau layering atau pelapisan, itu dia mengubah aset fiat uang kertas tadi ya, yang katakanlah uang rupiah ya, menjadi aset kripto. Menukarkan aset kripto tadi menjadi aset kripto jenis lain, atau dia mengubah aset kripto menjadi aset fiat. Kalau model integrasi yang dilakukan dengan aset kripto ini, dia bisa lakukan menginvestasikan dananya tadi menjadi properti misalnya ya, barang mewah atau kegiatan usaha yang sah lainnya. Nah, Sobat PPATK itu tahun 2015 pernah membuat National Risk Assessment (NRA). Jadi NRA ini sebagai salah satu mitigasi ya yang bisa dilakukan untuk melihat peta risiko dari kejahatan yang digunakan oleh orang ya terkait dengan aset kripto ini. Nah, dari National Risk Assessment itu kita melihat bahwa profil pengguna jasa itu seperti wira swasta, pegawai swasta, profesional, itu mereka memiliki dampak yang sedang ya terkait dengan aset kripto. Sedangkan PNS atau lainnya, atau mahasiswa TNI atau Polri, itu adalah profesi yang rendah ya, terdampak dengan melakukan pencucian uang lewat aset kripto. Sobat PPATK, keberadaan fintech ini sejatinya untuk bertujuan ya, membuat masyarakat itu lebih mudah mengakses produk-produk keuangan. Namun kenyataannya di balik kemudahan yang ada dan kenyamanan yang ditawarkan tadi, itu terdapat kenyataan bahwa fintech ini bisa disalahgunakan. Salah penggunaannya ya itu tadi ya, sebagai sarana kejahatan seperti ya pencucian uang, pendanaan terorisme, kejahatan di bidang digital, karena proses transaksi yang tanpa mengharuskan dari kehadiran fisik menjadi celah sebuah kejahatan yang dilakukan. Sobat PPATK, dari hasil riset National Risk Assessment yang kita lakukan itu, kita identifikasikan, lalu analisis, lalu kita lakukan pemetaan terhadap faktor ya, kerentanan, ancaman dan dampak dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dapat ditimbulkan oleh sektor perdagangan berjangka seperti yang perdagangan aset kripto ini adalah, kalau kita lihat dia pengusaha dan PEP yang merupakan profil dari pengguna jasa yang berisiko tinggi menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang. Sedangkan pengusaha dan pedagang merupakan profil
pengguna jasa yang beresiko tinggi tindak pidana pendanaan terorisme di sektor perdagangan aset kripto. Nah, kalau kita lihat wilayah, maka DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lalu kemudian banyak tuh ya ke aset kripto itu, namanya ada Ethereum, Bitcoin dan lain-lain. Nah, Bitcoin ini merupakan produk dan layanan yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada sektor perdagangan aset kripto. Kemudian kalau kita lihat dari jasa yang berpotensi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, itu adalah penukaran atau exchanger dari aset kripto menjadi mata uang fiat atau sebaliknya. Kemudian tindak pidana asal yang berisiko tinggi pada tindak pidana pencucian uang dan pemanfaatan aset kripto itu adalah narkoba, psikoterapika dan korupsi. Lalu Sobat PPATK, berdasarkan dari hasil identifikasi yang ada, baik terkait dengan kerentanan ataupun celah di dalam regulasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, di dalam National Risk Assessment yang disusun tadi itu sudah dibuat priority action ya, untuk meminimalisasi risiko dari tindak pidana pencucian uang di sektor perdagangan bejaka aset kripto ya. Di antaranya priority action itu kalau jangka pendeknya dilakukan dengan menetapkan daftar dari aset kripto yang ada ya. Lalu kemudian kita mempublikasikan hasil sectoral risk assessment kepada pemangku kepentingan di industri perdagangan, khususnya di perdagangan aset kripto ya. Nah, ini dengan harapan kita bisa dapat dijadikan input bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi di dalam penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi Sobat PPATK, intinya dengan National Risk Assessment yang kita lakukan, maka terpetakan itu semua dari perdagangan aset kripto yang ada, potensi kerugiannya di mana, kemudian lalu siapa pelaku yang berpotensi besar, lalu bagaimana memitigasinya, itu secara komprehensif dilakukan ya. Dan Sobat PPATK, kalau ingin belajar banyak terkait dengan National Risk Assessment ini, bisa juga buka website PPATK dan download dari NRA yang ada. Begitu Sobat PPATK, semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden betapa besarnya aset kripto ya dijadikan sarana pencucian uang, itu ada manfaatnya untuk kita sama-sama cegah dan berantas. Sampai jumpa lagi kita Sobat PPATK. Kalau bersih, kenapa harus risih?